Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimana kita perlu yakini dan percayai akan keberadaannya sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Kemudian kitab-kitab Allah berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai pedoman hidup. Seperti yang terkandung dalam surah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang perlu kita percayai dan yakini. Kitab-kitab Allah ini diturunkan pada masa yang berlainan tetapi mengandung makna dan pokok-pokok yang sama, yakni ajaran tauhid atau keesaan Allah. Dan kemudian terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Kitab Taurat mengandung keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan kaumnya, yakni Bani Israel. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Yang kemudian, yang kedua, kitab Zabur artinya adalah tulisan. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku hanya untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 163, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada abad pertama pertanggalan Masehi. Diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arab artinya kabar gembira. Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani, sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang paling lengkap dan berlaku hingga akhir zaman untuk seluruh golongan. Seperti yang terdapat dalam hadis, Inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya
Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini terhadap kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab lainnya yang masih asli. Dan yang ketiga, mengajarkan seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Baiklah adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.